Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin dan hadirat jamaah salat subuh Masjid Al-Qayyim yang mudah-mudahan kita sama-sama dimuliakan Allah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita rahmat dan karunia-Nya, yang telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Selanjutnya salawat dan salam terus kita sanjungkan kepada junjungan tercinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang hidup bagaikan bahtera keselamatan dalam petunjuk ke jalan yang lurus. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para sahabat Rasulullah. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada para imam mazhab, para muqallidin, para hufaz, para mufassirin, para fuqaha, para muhaddisin, para sufiyin, para tabi'in, para wali pemimpin umat, juga kepada guru-guru kita yang mengajarkan kebaikan kepada kita. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan khususnya kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah meninggalkan dunia yang fana ini. Kita juga mohonkan curahan rahmat yang diberikan kepada orang-orang yang melakukan amal kebaikan, dan mudah-mudahan kita pada subuh hari ini termasuk dalam kategori orang-orang yang melakukan amal kebajikan, sehingga kita juga akan mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali kita berkumpul di majelis kita ini, di masjid ini, dalam rangka untuk bersama-sama kita belajar, bersama-sama kita memperdalam pengetahuan agama, bersama-sama kita mengulang-ulang pelajaran-pelajaran yang mungkin kita dulunya pernah kita pelajari dalam rangka untuk memantapkan akidah, keimanan, keislaman, dan keihsanan kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita memulai mempelajari pasal menerangkan tentang sujud sahwi. Yusanu liman saha bi sholatihi ayyasjuda ba'da tasyahhud qabla salam aw ba'dahu sajadatayn ka sajadatay sholat. Wa yusamma hadha sujud bi sujudis sahwi. Disunahkan bagi orang yang lupa di dalam sholatnya untuk sujud setelah membaca tasyahhud sebelum salam atau sesudah salam. Dua kali sujud sebagaimana sujud dua kali di dalam sholat. Sujud yang seperti ini dinamakan sujud sahwi. Ad-dalil ala masyru'iyatihi, dalil disyariatkan, dalil yang mensyariatkan sujud sahwi. An Imran bin Husain radhiyallahu anhu Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla bihi fasaha fasajada sajadataini summa tasyahhada summa sallama. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wal Hakim. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat bersama mereka. Artinya Nabi Muhammad menjadi imam. Pasaha beliau lupa, fasajada sajadatain, kemudian beliau sujud dua kali. Ketika duduk tahiyat akhir, summa tasyahhada,
Lalu beliau membaca tasahud akhir. Selesai membaca tasahud akhir, summa sallama, kemudian beliau mengucapkan salam. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi, dan Imam Hakim. Ini dalil yang pertama, Nabi pernah lupa dan mengerjakannya itu ketika duduk tahiyat akhir sebelum membaca tasahud akhir. Jadi ini tempat mengerjakan sujud sahwi itu ada tiga. Ini yang pertama. Yang kedua, wali Ahmad wa Abi Dawud wa Nasai, dari Imam Ahmad dan Imam Abi Dawud dan Imam Nasai, min hadis Abdullah bin Ja'far, dari hadisnya Abdullah bin Ja'far. Man sakka fi salatihi falyasjud sajadatayn ba'da yusalliman ba'da ma yusalliman. Wa sahahahu Ibnu Majah, dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, Imam Nasai, dari hadis Abdullah bin Ja'far, barang siapa yang ragu-ragu di dalam salatnya, maka sujudlah 2 kali setelah mengucapkan salam. Disahihkan oleh Ibnu Khuzaimah. Yang kedua ini mengerjakan sujud sahwinya itu sesudah salam. Ada ulama yang mengatakan sesudah salam yang pertama, lalu sujud 2 kali, lalu salam yang kedua. Ada ulama yang mengatakan setelah salam yang kedua, lalu sujud 2 kali tanpa salam. Jadi kalau yang pertama langsung sujud 2 kali sebelum membaca tasawuf. Sujud yang pertama sebelum membaca tasawuf, Allah. Padahal sudah sujud 2 kali tapi sujud di dalam sholat karena ada yang kelupaan, duduk tahiyat akhir lalu sujud. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasku, subhana man la yanamu wa la yasku, subhana man la yanamu wa la yasku. Allahu Akbar, duduk antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Lalu sujud yang kedua, Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yasku, subhana man la yanamu wa la yasku, subhana man la yanamu wa la yasku. Lalu Allahu Akbar, at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibatul, sampai habis. Lalu salam. Cuma yang pertama ini tidak masyhur. Jarang orang mengerjakan sujud 2 kali itu sebelum membaca tasawuf. Ini ada ulama yang mengerjakan seperti ini berdasarkan riwayat. Yang kedua, ketika ragu-ragu di dalam salatnya, maka kata Rasulullah, katakanlah dia sujud 2 kali setelah salam. Jadi setelah salamnya ada 2 versi. Yang pertama ulama mengatakan Assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud subhana man la yanamu wa la yanamu, subhana man la yanamu wa la yanamu 3 kali. Allahu Akbar, rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani. Allahu Akbar, subhana man la yanamu wa la yanamu 3 kali. Allahu Akbar, Assalamualaikum warahmatullahi. Salam yang kedua. Sedangkan yang kedua ini sudah salah. Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, lalu sujud 2 kali tanpa salam. Jadi ini versi yang kedua. Versi yang ketiga, fi Sahih Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahihnya, di dalam sahih dari Abu Sa'id Al-Khudri, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, idza syakka ahadukum fi sholati falam yadri kam shalat salatan arba'an
falyatrahi syakka wal yabni ala maslayqana summa yasjudu sajadataini qabla ayyusallima wa fi sahihaini fi qisasil yadaini annahu sallallahu alaihi wasallam sajada ba'da ma tasallama. Berdasarkan riwayat ini yang dipegang oleh Imam Asy-Syafi'i, sujud 2 kali sebelum salam. Dari Abi Sa'id Al-Khudri bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada pernah bersabda, jika seandainya salah seorang dari kalian ragu-ragu di dalam sholatnya dan dia tidak mengetahui sholatnya itu bilangan rakaat 3 rakaat apa 4 rakaat, falyatrahi syakka, maka buang ragu-ragu. Waliyadni ala mastayqana, bangun atas dasar keyakinan. Ulama fikih pendapatnya Imam Syafi'i, buang keraguan, bangun atas dasar keyakinan itu mengambil yang sedikit. Ini 3 kan 4, 3 berarti ini rasa-rasa 2, rasa-rasa 3, 2 berarti. Yang ketiga rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum berarti. Itu yang disebut dengan waliyadni ala maslayqana, bangun atas dasar keyakinan, buang keraguan-raguan. Tadi itu sudah baca Fatihah belum? Belum berarti. Kalau ada keraguan-raguan, ini di dalam sholat. Beda dengan makan. Tadi sudah makan belum? Lalu ini urusannya ini khusus di dalam sholat. Sudah baca Fatihah belum? Sudah rukuk belum? Tadi itu sudah sujudnya belum? Itu terjadi, ini terjadi sejak zaman Rasulullah sudah. Summa yasjudu sajadatain qabla an yusallima, lalu sujud 2 kali sebelum salam. Ini yang dipakai kebanyakan pengikutnya Imam Asy-Syafi'i. Lalu timbul pertanyaan, keadaan apa saja yang disyariatkan di dalamnya itu untuk melakukan sujud sahwi? Al-ahwal allati yusrafu fiha sujudus sahwi, keadaan-keadaan yang disyariatkan untuk melakukan sujud sahwi. Kalau bahasanya itu apa saja sih yang ketinggalan, apa saja sih yang kelupaan, dan bagaimana solusinya. Nah ini yang perlu kita ketahui, apa saja yang ketinggalan dan bagaimana solusinya. Al-ahwal allati yusrafu fiha sujudus sahwi, keadaan-keadaan yang disyariatkan di dalamnya untuk melakukan sujud sahwi. Yang pertama, intarakal rukna min arkanis shalah, ketinggalan rukun daripada rukun sholat. Rukun sholat itu ada 13, lengkapnya 13. Berdiri, takbiratul ihram, membaca Fatihah, rukuk dengan tumanninah, i'tidal dengan tumanninah, sujud 2 kali dengan tumanninah, duduk antara 2 sujud dengan tumanninah, duduk tasawuf akhir, membaca tasawuf akhir, membaca selawat, salam yang pertama, tertib 13 semuanya. Ada 13. Ingat, rukun hati, ingat. Rukun qalbi itu ingat 13. Tertib itu fikih. Rukun qauli itu ada 5. Rukun fikih itu ada 6. 6 tambah 5 11, ditutup dengan tertib fikih 12. Ingat rukun qalbi 13. Kalau ketinggalan rukun daripada rukun sholat, ketinggalan rukun, hukumnya bagaimana? Bagaimana solusinya menyelesaikannya? Gimana? Intadah karahu qabla fi'li mislihi,
ingatnya itu sebelum mengerjakan rukun yang serupa. Contoh, sudah rukuk, sudah rukuk, Allah Akbar. Ketika rukuk itu, tadi itu sudah baca Fatihah, belum? Rasa-rasa langsung membaca surah, sudah belum? Pas rukuk. Lalu sami Allahu liman hamidah, baca Fatihah, baca surah, rukuk dengan tumakninah. Intadzakarahu qabla fi'li mislihi ada ilaihi, kembali ke rukun yang ketinggalan kalau belum mengerjakan rukun yang serupa. Saya diperjauh. Tadi kan rukun ketinggalan Fatihah. Nah sekarang rakaat kedua sudah. Rakaat kedua, Allah Bismillahirrahmanirrahim. Tadi itu sudah rukuk kan belum? Ini sama yang silakan kan? Kalau yang jadi imam kan ada yang mengatur di belakang. Sama yang sendirian kan? Tadi itu sudah rukuk kan belum? Rasa-rasa berdosa sujud, rasa-rasa sudah, tapi rasa-rasa belum. Rukuknya belum. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahu Akbar, langsung rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar, sujud 2 kali. Allahu Akbar, naik rakaat kedua. Ini ketinggalan rukun. Ingatnya sebelum mengerjakan rukun yang serupa, maka kembali ke rukun yang ketinggalan. Habis mengerjakan rukun yang ketinggalan itu selesaikan. Walaupun ada pendapat ulama lain, ustaz yang lain, kiai yang lain mengatakan umpamanya ketinggalan Fatihah, kembali Fatihah, lalu kembali ke rukun yang tadi. Pada saat ingat, umpamanya ingatnya pas sujud, Allahu Akbar, sujud yang pertama. Jadi sudah baca Fatihah, berarti belum. Allahu Akbar, baca Fatihah, habis baca Fatihah, nunduk langsung antara 2 sujud. Ada yang seperti itu. Nah, saya berpendapat kalau seperti itu rancu tiba-tiba habis Allahu Akbar, langsung tutup antara 2 sujud. Rancu jadinya. Tapi kalau mau seperti itu silahkan, tapi rancu. Kalau saya berpendapat perguruan, umpamanya pas sujud pertama Allahu Akbar, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi, belum baca Fatihah tadi. Ya kan? Kembali Allahu Akbar, baca Fatihah, baca surah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal dengan tumakninah, sujud 2 kali dengan tumakninah, bangkit naik ke rakaat kedua, sempurnakan sholat, sujud 2 kali sebelum salam. Nah ini nyaman sama ini. Kalau yang tadi itu karena yang dikerjakan yang ketinggalan aja, rancuk jadi. Ini yang pertama. Yang kedua sama. Intaraka ruknan min arkanis sholat, ketinggalan rukun daripada rukun sholat. Kalau yang pertama tadi hukum intadzakarahu qabla fi'li mislihi, ingat sebelum mengerjakan rukun yang serupa. Nah yang pertama ini ada ilaihi, kembali rukun yang ketinggalan, sempurnakan sholat, sempurnakan, bukan kembali kepada rukun yang ingat tadi. Kembali ke rukun ketinggalan, bukan seperti itu. Kembali sempurnakan. Yang kedua, ketinggalan rukun juga, hukumnya bagaimana? Intadzakarahu hina fi'li mislihi, ingatnya itu ketika mengerjakan rukun yang serupa.
au ba'dahu atau sesudahnya. Contoh, naik rakaat kedua, Allah, ini sholat sendirian. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Timbul keraguan. Tadi rakaat pertama tadi baca Fatihah, apa perlu? Rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, maka hukumnya belum. Maka Fatihah rakaat kedua itu jadi rakaat pertama. Walaupun bainahuma hilang di antara keduanya, jadi rakaat pertama. Ya, jadi rakaat langsung baca Fatihah, baca surah, rukuk dengan tumakninah, i'tidal, sujud 2 kali dengan tumakninah, naik rakaat kedua. Ini dikatakan walaupun bainahuma hilang di antara keduanya. Kita perparah lagi, kita perjauh lagi, rukuk rakaat kedua. Di rakaat kedua sudah Allahu Akbar. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Nah, itu sudah rukuk, lalu rakaat pertama rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum, hukumnya belum. Maka rukuk rakaat kedua tadi pengganti rakaat pertama, walaupun bainahuma hilang di antara keduanya. Sami Allahu liman hamidah. Jadi rukuk rakaat pertama, i'tidal rakaat pertama, Allahu Akbar, sujud 2 kali, naik rakaat kedua. Ya kan, naik rakaat kedua. Sekarang urut berparah lagi, naik rakaat ketiga sudah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar. Rasa-rasa sudah, rasa-rasa belum. Maka rakaat yang kedua itu jadi rakaat pertama, rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Sempurnakan salatnya. Ini berjauh lagi ya. Ujar ibu, kalau kita ulangi dia nanti apa itu lah, ulangi merupakan rakaatnya atau merupakan Fatihah sudah baca belum? Lalu ulangi aja nanti apa itu lah? Boleh. Cuma pertanyaannya kapan selesainya? Mengulangi lupa lagi, yakin lupa lagi bilangnya. Habis sudah baca belum? Ulangi lagi. Bisa hanya asal aja untuk ujung-ujungnya apa ya? Akhirnya sudah kenal dia. Nah, kita baca ini sudah ada sejak zaman Rasulullah. Sudah ada orang yang sujud sahwi itu sudah ada. Bahkan Rasulullah mengerjakannya. Ingatnya ketika mengerjakan rukun serupa atau sesudahnya, maka rukun yang serupa itu menggantikan rukun yang ketinggalan. Walaupun apa yang lain. Kan Fatihah rakaat ketiga. Maka rakaat pertama merupakan, maka rakaat kedua jadi rakaat pertama, rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Walaupun apa yang hilang antara keduanya, rakaat kedua jadi rakaat pertama, rakaat ketiga jadi rakaat kedua. Rukun seperti itu juga pasti ingat. Nah, yang kedua ada 10. Nah, kira-kira ada pertanyaan lah, ada 10. Jangan sampai kenapa ke 10 kita kembalikan ke yang pertama. Yang pertama dan yang kedua, ingatnya sebelum mengerjakan yang ketinggalan rukun. Ingatnya sebelum mengerjakan rukun yang serupa. Kembali. Kalau ingatnya setelah mengerjakan rukun yang serupa atau ketika mengerjakan rukun yang serupa, maka rukun yang serupa ini menggantikan rukun yang ketinggalan. Kalau kelewatan nanti apa? Ya, sudah rukuk. Allah, rukuk rakaat kedua. Tadi lagi pertama baca Fatihah, apa tidak? Rasa-rasa langsung baca
rakaat kedua. Ya sudah. Sami Allahu liman hamidah. Maka Fatihah rakaat kedua itu jadi rakaat pertama. Ini jadi rakaat pertama. Sami Allahu liman hamidah ini rakaat pertama. Sujud 2 kali naik rakaat kedua lagi. Kalau ingatnya sesudah mengerjakan rukun yang serupa atau ketika mengerjakan rukun yang serupa. Kalau ketika, maka ketika rukun yang serupa itu menggantikan rukun yang ketinggalan. Kalau kelewatan, maka rukun yang kelewatan tadi menggantikan rukun yang ketinggalan. Allah serupa atau sesudahnya. Maka rukun yang serupa itu menggantikan rukun yang ketinggalan. Ini kalau ketinggalan rukun. Karena kalau ketinggalan rukun tidak sah sholatnya. Kalau dia tidak mengerjakan seperti ini, umpamanya rukuk rakaat kedua sudah Allahu Akbar subhana rabbiyal azim. Rakaat pertama kali baca Fatihah biar dia sudah ada sah sembahyangnya. Biar aja sudah tahu aja Allah bukan tahu aja. Allah itu Maha mengetahui kita yang tidak tahu. Tahu Allah Taala. Nah, orang pengacaraan sembahyang maghrib berjamaah, sembahyang isya berjamaah, ibu-ibu, emak-emak bersesati sebelum maghrib, pas maghrib sembahyang maghrib berjamaah, ujar ibu-ibu berdua bertiga, kita sibuk batarnya, maka harus menyiapkan makanan habis surat, surat bertakbir dengan, ya Allah, aku kayaknya sebagai maghrib sudah tahu aja Allah Taala, aku satu lagi, tahu aja. Allah itu bukan tahu aja, Allah itu Maha mengetahui kita yang kadang tahu menjalankan pergantian sembahyang maghrib 5 menit saja sampai maghrib itu selesai. 5 menit saja. Kenapa orang bisa pakai sakulu mendengar? Tahu aja Allah Taala aja. Astagfirullah, ada takut kurang muat kalau itu takut. Nama lagi sih. Nah, yang ketiga yang disebut intaraka sunnatan min sunnanis sholat, ketinggalan sunnah daripada sunnah sholat ab'aduha. Nah, di dalam sholat itu ada sholat itu ada sunnah ab'ad, ada sunnah ayat. Makanya kita bicarakan sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad itu apa sih? Sunnah ab'ad itu duduk tahiyat awal, membaca tasahud awal, membaca selawat setelah tasahud awal, kunut subuh bagi yang berkunut, bagi yang kali berkunut bukan sunnah ab'ad. Kayak Syekh Abdurrahman Sudais di Masjidil Haram bukan sunnah ab'ad. Jadi subuh ada berkunut. Tapi ketika diundang ke Jakarta membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan baca Fatihah, supaya subuhnya panjang mulutnya menggatal tadi sebelahnya. Kalau kita kan yang biasa aja, yang umum aja, sidir asli 5 menit mulutnya. Sembahyang subuhnya rakaat pertama panjang, rakaat kedua panjang, mulutnya panjang juga. Pokoknya yang asam urat kolesterol lemak akibat pada itu menggigil itu. Nah, ini yang disebut dengan sunnah ab'ad. Yang duduk tasahud awal, tahiyat awal itu sunnah. Kalau ketinggalan sah, sholatnya itu sah. Yang ada tahiyat awal itu maghrib, isya, zuhur, asar. Yang ada kunut itu subuh. Kalau subuh tidak ada tasahud awal, tahiyat awal itu ada, langsung tahiyat akhir. Ya terusan sujud sahwi ya kan, karena subuh memang tidak ada tahiyat awal. Intaraka sunnatan min sunnatis sholat, kalau ketinggalan sunnah daripada sunnah sholat ada aduha yang abahkan. Kalau sudah bergabung dengan Fatihah, sudah berdiri rakaat ketiga,
tidak usah kembali. Kalau sudah berdiri Allah Bismillah, tidak usah kembali karena sudah Bismillah. Tapi kalau belum sempurna berdirinya Allah dulu lagi boleh, apalagi jadi imam. Jadi imam itu terserah imam. Pokoknya sembahyang isya Allahu Akbar, subhanallah, imam boleh duduk, boleh terus rakaat ketiga. Makmum boleh tetap duduk, tahiyat awal boleh ikut imam naik berdiri rakaat ketiga, boleh. Kalau dia boleh tetap duduk berpisah dengan imam. Kenapa dia berpisah dengan imam itu? Khawatirnya kita salah lagi. Baik berpisah sejak awal sudah kita itu biar dia juga berpisah juga akhirnya. Berpisah dulu. Dulu kadang-kadang kalau imamnya berdiri, kecuali dulu ingat juga. Lupa imam. Yang jadi masalah yang di belakang subhanallah. Yang berkata sudah ada boleh ikut imam, boleh berpisah. Imamnya berdiri rakaat ketiga, kita salat awal, terus saya tunggu imam. Pakai salat awal, imamnya rukuk, kita berdiri rakaat ketiga. Beda jalur berarti. Terus imamnya bagaimana setelah selesai? Sebelum salam, apakah sujud sahwi atau tidak? Sujud sahwi. Baik sebelum salam atau sesudah salam, sunat sujud sahwi ketinggalan tahiyat awal. Kata ada jamaah dulu, kalau sudah berdiri itu ketemu lagi dulu. Kalau sholat sendirian, kalau hanya imam boleh lanjut, boleh duduk. Allahu Akbar, subhanallah, duduk langsung. Nah, duduk sama-sama sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahu Akbar, makmum ajar kita boleh seperti itu. Ternyata di tasawuf akhir umpamanya sampai innaka hamidum majid, ternyata imam sujud, makmum wajib ikut sujud dengan imam, sujud sahwi. Walaupun ada pendapat lain yang mengatakan tidak, makmum tidak usah ikut sujud karena bapak ibu silakan beda pendapat. Yang penting Pak, yang penting Bu, yang penting hadirin dan hadirat sekalian, kalau ada perbedaan pendapat kita tidak usah dengan urat PR. Yang penting tidak usah berdebat, tidak usah bermusuhan. Yang penting tetap bersama-sama kami sembahyang, aman aja. Ya, tidak usah dengan urat PR, tidak usah jual pas keluar menjerumus. Aman aja. Karena yang ketinggalan sunnah. Salah satu masjid kerabat satu subuh, imamnya ketinggalan kunut dan kerja mengajar. Dan sudah selesai, imamnya tidak sudah sahwi dan sudah selesai, salam baca doa, ceramah dulu. Dan ada yang tanya minggu berikutnya sembahyang saya lagi, cuma habis sembahyang subuh itu kunut saya. Minggu depannya kunut, habis salam baca doa, salaman kami langsung ceramah ujar imamnya. Sama dulu yang minggu kemarin kunut kadang baca kunut, kedua kadang sujud sahwi, aman jalur sah, aman aja. Tapi kalau ketinggalan Fatihah, sorry, kalau ketinggalan rukuk, sorry, berpisah kita. Biar bagaimanapun nyamannya tetap harus berpisah, karena ketinggalan rukun. Kalau ketinggalan sunat abad, aman. Di salah satu masjid pun supaya asar, perambat dengan asar, masbuk, tapi dapat rakaat pertama. Dapat rakaat pertama bayar asar. Rakaat
dalam hati Allah sujud sahwi ini. Nah, dalam hati kita. Kayak Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Ketika rakatnya awal, sahlah salatnya sah. Karena yang ketinggalan sunnah. Sunnah abad. Menurut pendapat Imam Syafi'i, yujbaru bisujudi sahwi, dipaksa sujud sahwi. Tapi silakan kita sah. Ini yang pertama. Yang kedua, ketinggalan, kelupaan membaca doa kunut. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fi man hadait. Boleh. Masih turun separuh aja. Kalau yang kakinya aman bisa turun, tapi kalau kaki kada aman meluncur aja dia tidur. Yang kemarin makin urut hubungannya jadi imam sudah separuh turun, sudah rapat berdiri lagi, sudah separuh sudah ada kuat lagi kita berdiri sudah, maka teruskan sudah aman aja terusan. Aku batalnya terusan aman kalau ketinggalan sunat cuma sebelum salat sunat sujud sahwi. Kalau seandainya tidak sujud, nah ini kan kita bicara sunat sah sholatnya. Tata caranya seperti itu. Cuma ada orang yang mengulang salat subuhnya, ada itu yang mana mengulang salat subuhnya turun takbir atau dia bukan rasa ada sama yang subuhnya sini kalau ada betul-betul oh dia silakan. Tidak usah menentang aturan WR. Tidak usah berdebat, tidak usah berargumen. Silahkan kerjakan. Silahkan. Jangan kita melarang orang yang sudah kerja. Selama sholatnya jujur aja. Yang tidak mau ulang silahkan. Terus kita beda pendapat. Yang keempat, ada pertanyaan kan kira-kira. Nah, kalau tidak kata kita lakukan yang keempat, ayat doa sunatan yang sunatnya sholat hayatuha, katakan abaduha hayatuha sunat hayat. Kalau sunat abad duduk tahiyat awal, membaca tasawuf awal, membaca selawat pada tasawuf awal, kunut subuh bagi yang itu sunat sunat. Selain daripada yang disebutkan ini sunat hayat. Sunat hayat itu mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. Billahi ta'ala Allah. Itu nama tangan ini sunat hayat. Tapi Allahu Akbar ya rukun auli. Jangan dia mengangkat tangan tapi berdiam salah. Ketinggalan rukun. Salah sendiri lah. Nah itu keuntungannya dia dari makmum. Ikut imam aja aman salah. Jadi makmum itu ikut imam. Kalau ada yang khusus semua. Kalau ada satu yang khusus semua. Nah itu nyamankan. Keuntungan supaya berjamaah itu jadi makmum lah. Belum bergeser jadi makmum. Khususnya bagi yang sering terlupakan. Jadi makmum aja aman. Berusaha protes dia sebagai makmum itu sering kelupaan kan? Berusaha subhanallah ada diterima. Yang bapak-bapak subhanallah rasa-rasa belum baca Fatihah kali dia tidak mau jamaah. Rasa-rasa sidik yang merasa berusaha melakukan imam. Udah jangan lain dari nyata imam baca Fatihah. Merasa kita baca tadi kita itu kalau salah sendirian, kalau jadi makmum jangan menurut imam. Ya kan? Termasuk rakaat berapa di mana? Ini makmum ini 3, 4 kita. Subhanallah itu terkimpit imam itu. Imamnya terkimpit itu terlanjut. Error biasanya. Aku mundur aja kan pasti subhanallah ini. Nah kalau urut jadi imam, subhanallah. Di mana salahnya ini? Subhanallah.
kepikir ini mau diserahkan estafet atau pemilihan, mau diserahkan yang di belakang imam, yang jadi masalah sudah Allah gerakan ketiga jadi masalah, yang di belakang imam itu muliakan juga, salahnya di mana? Itu bisa daur ayatnya, gara-gara yang uniknya. Jadi kalau yang sembahyang jadi makmumnya ragu-ragu, jangan subhanallah. Ya kan? Tapi kalau makmumnya yakin, subhanallah. Kalau menakur gerakan lah, gerakan. Perlu diisi guru, iya. Perlu sebut karena keluarga pihak-pihak, ampun keluarga pihak-pihak. Kiai Haji Asmuni Farhana, pimpinan pondok pesantren Sabilul Rasa Tok Bahu, ujar sirik di dalam rapat bersama almarhum Kiai Haji Sa'id dan Saleh. Jadi ada Kiai Sa'id dan Saleh, ada Kiai Haji Asmuni Farhana, banyak itu. Ulun aja yang paling meminta waktu itu ini sekitar 25 tahun yang lalu atau 30 tahun yang lalu. Kiai Haji Sa'id masih ada. Itu Kiai Haji Sa'id dan Saleh Allahu yarham. Sidik itu pengikut Imam Syafi'i Tulen. Kenapa orang katakan Tulen? Bukan sidik man yu'adil yuqim. Barang siapa yang ajar ini yang dikomat. Kada boleh yang lain itu Tulen. Subuh harus berdoa terus Tulen. Bismillah bagian dari Fatihah itu Tulen. Nah, Kiai Asmuni Farhana Tulen juga. Aku sembahyang zuhur jadi di belakang imam. Imam itu kan ada mikir-mikir. Kalau Fatihahnya kadang-kadang mufaraqah aku jadi zuhur itu kan Allah. Nah, kalau ada ngaran tiba-tiba imamnya berdiam. Ada berarti tiba-tiba Allah aku berpisah dari sini karena imamnya tidak sah, tidak membaca surah Al-Fatihah. Kenapa tidak baca surah Al-Fatihah? Doa iftitah dibaca. Doa iftitah itu sunat hayat. Mengangkat tangan ini sunat hayat, meletakkan tangan ini sunat hayat. Jangan dipermasalahkan lah. Biar tak di sini kan. Ada jawaban kalau di sini yang memberikan jangan. Terserah ini menafsirkan hadis Nabi di atas perut di sini. Ya kan ada dua yang di bawah dada, di atas perut. Ada juga yang di atas pusat, ada juga yang di bawah pusat, ada juga yang di sebelah kiri. Nah, macam-macam itu sunat semua. Karena patakannya dua ada yang Allah. Jangan tidak masalah. Allah. Nah, itu pernah tarik nafas itu. Itu jangan dipermasalahkan. Seperti mengangkat tangan, meletakkan tangan, sunat membaca doa, sunat hayat, membaca doa iftitah, sunat hayat, membaca ta'awud sebelum Fatihah, sunat hayat, membaca amin setelah walau dolin, sunat hayat. Fatihahnya harus dibaca. Kalau sendirian, kalau jadi imam, membaca surah sunat hayat, mengucapkan Allahu Akbar takbir intiqal sunat hayat. Kalau sendirian, kalau jadi imam wajib. Nah, uniknya kalau jadi imam wajib takbir intiqal. Karena kalau takbir intiqalnya berdiam aja daur pasti menunggui ini kan menunggui. Lu pernah di Jawa ya tahun 2017 penuh di atas, imamnya di atas, lu di bawah, penuh di bawah supaya pasar. Waktu takbir pertama itu kedengaran Allah Akbar. Berikutnya kedengaran. Jadi menunggu yang di depan itu baru kami rokok. Menunggu di depan yang sabar baru kami angkat. Urut kok bisa kita langsung. Bisa. Karena syarat dari makmum mendengar suara imam.
Kalau tidak mendengar nggak ada sah. Ini apa? Saya tutup. Bila di depan tidak ada speaker, yang di luar nggak ada sah. Kecuali ada yang kemudian Allahu Akbar, Allahu Akbar, Sami'allahu liman hamidah, Rabbana wa lakal hamd. Ada yang teriak sampai keluar suaranya. Kalau bisa yang teriak itu Bilal dan Muadzin, Pak. Kalau 10 berteriak kadang-kadang sampai keluar. Kalau pakai mic baru kadang-kadang. Kalau ketinggalan sunat haid, tidak usah kembali, tidak usah dibaca, tidak usah sujud sahwi. Nah, di sunat haid tidak usah sujud sahwi, sah sholatnya. Tadi takbir ketika tasbih ketika rukuk, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, itu semuanya sunat khairat. Sami Allahu liman hamidah, sunat khairat mengangkat tangan juga. Allah, tidak ada anjuran mengangkat tangan ketika sujud. Allah Akbar, sunat khairat. Banyak kejadian kan? Tasbih ketika sujud. Allah Akbar, sunat khairat. Membaca berikutnya wasabtu wajibnya wafaknya wajibnya wa amini wa qawmi ketika duduk antara dua sujud sunat khairat. Ya kan? Kemudian membaca salawat Ibrahimiyah sunat khairat. Salam yang kedua sunat khairat. Berdoa setelah ibadah di rumah itu sunat khairat. Apabila ketinggalan tidak usah kembali, tidak usah dibaca, tidak usah sujud sahwi. Ini yang keempat. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya belum minta ampun, minta maaf. Itu ada 10 kali. Insya Allah kalau ada waktu kita sambung. Kalau ingat udah kan biar kalau ingat biar ingatkan. Tapi terus subhanallah kita mau teramaknya jangan. Subhanallah. Sambungannya terus lagi. Kurang lebihnya minta ampun, minta maaf, minta ikhlas, minta ridho, minta halal, mudah-mudahan manfaatnya mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuknya kepada kita semua agar kita selamat di dunia, selamat di akhirat. Amin amin amin. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumati wal-wahmi wal ghaibi ila nuril fahmi waftah lana abwaabal ilmi wa zayyinna bil akhlaqil hasanati wal ilmi. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwarta as-samaa'a